Bab 6. Bela negara dalam konteks NKRI. Poin-poin yang akan dibahas. 1. Perjuangan mempertahankan NKRI ada dua, yaitu pertama, perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Kedua, perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. 2. Bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI. 3. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Perjuangan mempertahankan NKRI. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggelola semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat merdeka harus kembali perang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Setelah mereka datang dengan membentuk Netherlands Indian Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut, merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Ceping Semarang menjadi pabrik senjata. Memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Namun, pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945.
pemuda Surabaya melakukan perlawanan, menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah, misalnya slogan revolusi, merdeka atau mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena sekutu dibonceng oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya mendesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. E. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat serdadu dengan serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan, dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera, seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjul, Biruin sejak bulan November 1945. F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan. Akhirnya, dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikan dalam sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan Rismen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang,
dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari kota Yogyakarta selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai pemerintah siasat nomor 1, yang salah satu pokok isinya adalah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10–15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Stermehorn dengan anggota H.J. Van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Kirwan dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan tersebut
terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai berikut: Kepala Uni. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan Komisi 3 negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijaya-Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Wijaya-Atmojo merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu ada campur tangan negara lain. Adapun isi perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukan dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelumnya Republik Indonesia Serikat membentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. C. Perundingan Roem-Royen. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane, anggota dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem. Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Roem, yang antara lain: 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam KMP yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap atau tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang berisi antara lain: 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karsidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia. 3.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Konferensi Meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Panglima Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Pada tanggal 13 Juli 1949 mengadakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan. Di samping itu, terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. Pertama, pembentukan kini Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dengan demikian, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkraman Belanda. Terlebih, bentuk federal yaitu Republik Indonesia Serikat adalah produk rekayasa Van Mook yang suatu dapat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide et impera. Poin 2. Bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, espionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sementara itu, ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. A. Ancaman dari dalam negeri. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang dapat gilirannya menyebabkan huru-hara. 3. Upaya pengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim. 4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. 6. Potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat, ala masalah politik, konflik akibat maupun sara. 7. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam menghambat pembangunan nasional. 8. Kesenjangan ekonomi, pemerataan dapat yang tidak adil antar kelompok dan daerah. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti
liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama. Apabila kita tidak bisa menyaring nilai-nilai tersebut, maka dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap individualisme yang merupakan perwujudan liberalisme menjadi ciri-ciri masyarakat. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui sumber daya alam tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah, dan lain-lain. Adapun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan nasional, dan lain-lain. Poin 3. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air. Menurut pasal 30 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan keamanan rakyat yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta sebagai kekuatan pendukung. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada kompetensi kewarganegaraan yaitu 1. Pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. 2. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. 3. Watak kewarganegaraan atau civic disposition. B. Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misalnya pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Sementara itu TNI Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. D. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan kemajuan bangsa.